ini sendirian dan di rumahmu ada satu kamar mandi yang jarang dipakai, tolong jangan nengok ke arah sana sekarang. Karena ada loh suara yang gak muncul pas rumah ramai, tapi justru datang pas semua orang udah tidur dan air udah lama gak pernah dinyalain. Malam itu jam dinding nunjuk angka 10:30 malam. Aku dengar suara dari kamar mandi belakang. Padahal di rumah itu aku cuman sendirian loh. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, sugeng dalu. Buat kamu yang masih bertahan dengerin sampai detik ini, dan selamat datang ya kembali di channel ini, tempat cerita-cerita yang gak selalu butuh penampakan, tapi cukup bikin pikiran kamu jalan sendiri. Malam ini aku mau ceritain satu kejadian nyata tentang satu tempat di rumah sendiri yang sering kita anggap aman karena tiap hari kita masuk ke sana kan. Nah, yaitu kamar mandi. Cerita ini aku dapat langsung dari orang yang ngalami, dan sampai sekarang dia masih gak berani berdiri lama-lama di bagian belakang rumahnya. Malam itu sebenarnya biasa saja. Gak ada mimpi buruk, gak ada firasat aneh juga. Hujan baru saja berhenti. Bau tanah basah masih kerasa khas, kayak malam-malam di kampung. Nah, rumah itu rumahnya orang tuanya dia, tapi rumahnya rumah lama, tembok tebal, lantai tegel dingin, dan di bagian paling belakang ada satu kamar mandi lama yang pintunya itu jarang dibuka. Bukan karena rusak, tapi karena rasanya gak enak aja. Sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu, gak ada satupun anggota keluarga yang betah lama-lama di sana. Nah, malam itu dia itu sendirian. Bapaknya nginep di rumah saudara, kakaknya lagi kerja di luar kota. Jam dinding nunjuk angka 10:30 malam. Dia sebenarnya mau mandi di kamar mandi depan. Nah, tapi handuknya itu loh ketinggalan. Ketinggalannya itu di kamar belakang. Dan itu berarti dia harus lewat dapur, melewati pintu kayu tua, dan berdiri tepat di depan kamar mandi yang selama ini dihindari. Nah, dia sempat berdiri beberapa detik di depan pintu itu. Tangannya udah megang ganggang pintu. Dingin pol. Pintu perlahan dibuka. Bau lembab langsung nyambut. Bau khas ruangan yang jarang kena cahaya itu tercium. Lampunya bohlam kuning redup agak kedap-kedip seperti lampu yang mau mati gitu. Di
Dia pun masuk dan menutup pintu. Kunci nggak diputar, entah kenapa. Malam itu dia nggak kepikiran buat ngunci pintu itu loh. Air keran pun diputar. Suara air jatuh ke bak, mantul ke dinding, bikin kamar mandi itu terasa lebih sempit, Pol. Nah, awalnya biasa aja, sampai krek, seperti suara kaki nginjak lantai basah. Dia berhenti, kerannya masih nyala. Matanya langsung ke arah pintu. Kosong. Mungkin tikus. Katanya pelan banget. Dia lanjut mandi. Air dingin kena kepala. Sedikit bikin tenang. Nah, tapi baru beberapa detik. Dok. Suara itu pelan, serak, seperti orang tua. Dia langsung matiin keran. Siapa? Suaranya bergetar. Gak ada jawaban. Tapi sekarang dia dengar nafas. Berat, dekat, seperti berdiri tepat di balik pintu. Bulu kudunya langsung berdiri. Perasaan aja. Katanya lebih ke nenangin dirinya sendiri. Dia pun buru-buru bilas badan. Niatnya cuma satu, keluar secepat mungkin dari tempat ini. Dan saat dia ambil handuk, dia ngelirik ke cermin. Cermin itu berembun. Nah, padahal dia mandi air dingin. Di embun itu ada bekas telapak tangan. Bukan telapak tangannya, tapi ini ukurannya lebih kecil. Jarinya pendek, seperti tangan ibu-ibu. Nafasnya langsung berat. Dia nengok ke belakang. Kosong. Nah, tapi sekarang bau sabun melati itu mulai tercium. Sabun kesukaan almarhum ibunya. Tangannya bergetar dong. Bu, entah kenapa mulutnya manggil itu. Dan dari arah bak air. Iya, pelan, dekat, terlalu dekat. Dia pun lari. Gak inget gimana caranya bisa keluar. Yang dia inget cuma satu hal. Pintu kamar mandi itu nutup sendiri. Duak. Lampu rumah tiba-tiba kedap-kedip. Dia berdiri di ruang tengah dan dengan nafas megap-megap. Jantungnya rasanya mau copot. Dari arah belakang rumah terdengarlah suara air disiram. Pelan, teratur. Lalu sebuah bisikan terdengar oleh dia. Handuknya ketinggalan, Le. Malam itu dia tidur di ruang tamu. Lampu nyala semua. TV dinyalain tapi tanpa suara. Nggak
tidur, cuman merem sambil dengerin suara rumah. Jam 2 pagi, suara air itu muncul lagi loh. Terus jam 3, suara pintu kamar mandi dibuka. Nah, jam 4, lagi-lagi bau sabun melati tercium. Tapi yang sekarang ini samar. Pagi-pagi sekali, bapaknya pulang. Mukanya capek. Dia langsung cerita semuanya. Gak ada yang disembunyiin. Bapaknya diem lama. Matanya ke lantai. Terus bilang pelan, ibumu dulu jatuh terakhir kali di kamar mandi itu, nak. Denger, napasnya langsung sesak. Bapak lanjut, sejak itu Bapak sering dengar suara air malam-malam. Tapi Bapak pikir cuma perasaan orang tua. Hari itu juga kamar mandi belakang dikunci. Kuncinya itu loh dibuang. Nah, tapi anehnya itu airnya masih sering nyala sendiri. Kadang subuh, kadang tengah malam juga. Dan kalau rumah lagi sepi apalagi. Kadang terdengar suara pelan banget. Kok lama pulangnya? Sampai sekarang ini kamar mandi itu masih ada. Nah, pintunya tertutup rapat. Berjamur, catnya itu melupas. Tapi setiap hujan berhenti dan rumah lagi sunyi, bau sabun melati itu masih sering muncul. Dan suara air masih kadang terdengar. Seolah-olah ada yang masih nunggu. Gak ada penampakan, gak ada cerita. Tapi justru itu yang bikin gak nyaman. Nah, karena kadang yang paling menyeramkan itu bukan suatu yang datang dari luar rumah, nah, tapi yang gak pernah benar-benar pergi dari dalamnya. Kalau kamu pernah ngalamin hal serupa atau punya cerita yang sampai sekarang masih kepikiran setiap malam, kamu boleh tulis di komentar. Dan seperti biasa dengerin cerita ini sampai selesai bukan berarti kamu berani, tapi karena kamu pengen tahu seberapa dekat hal itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Wis, saya pamit. Selamat malam dan semoga kamar mandi di rumahmu